Halo Sobat Fisika, pada video pembelajaran berikut ini kita akan membahas tentang pemanasan global yang dimana mencakup pengertian dari pemanasan global, yang kedua yaitu penyebab dari pemanasan global, yang ketiga yaitu dampak dari pemanasan global, dan yang keempat atau materi yang terakhir nantinya yaitu cara mengatasi pemanasan global. Dan untuk itu Sobat Fisika, mari kita tonton dan kita pelajari bersama untuk materinya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pemanasan global atau global warming? Nah, jadi pengertiannya yaitu pemanasan global adalah ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Global warming juga merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak sekitar 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius dalam 100 tahun terakhir. Jadi, fix bumi kita ini sudah semakin memanas. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya, apa sih sebenarnya yang menyebabkan bumi kita ini semakin panas? Mengapa bumi bisa mengalami kenaikan suhu? Nah, jadi ini adalah beberapa penyebabnya. Pertama, satu, efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses atmosfer menghangatkan planet. Efek rumah kaca terjadi akibat panas yang terjadi dipantulkan ke permukaan bumi terperangkap oleh gas-gas di atmosfer, sehingga tidak dapat diteruskan di luar angkasa, melainkan dipantulkan kembali di permukaan bumi. Efek rumah kaca memiliki manfaat bagi makhluk hidup di bumi. Namun, jika berlebihan dapat mempengaruhi dan mengganggu iklim. Selanjutnya, meningkatnya gas rumah kaca. Gas-gas memiliki sifat yang memerangkap panas, sehingga panas yang terpantul dari permukaan tidak dapat diteruskan ke cahaya. Akibat dari gas-gas tersebut, gas-gas tersebut adalah gas rumah kaca, dan gas yang paling berperan adalah gas karbon dioksida atau CO2. Penyebab berkembangnya gas CO2 adalah meningkatnya pembakaran batu bara, minyak bumi, dan pembakaran gas alam. Lalu yang ketiga adalah penggunaan CFC yang tidak terkontrol. CFC atau chlorofluorokarbon adalah bahan kimia yang digabungkan menjadi sebuah bahan untuk memproduksi peralatan, terkhusus pada peralatan rumah tangga. CFC terdapat pada kulkas dan AC. Selanjutnya yang keempat adalah polusi kendaraan berbahan bakar bensin. Kendaraan memberikan penyebab terbesar dalam terjadinya pemanasan global. Polusi yang dihasilkan kendaraan berbahan bakar bensin seperti motor, mobil, dan kendaraan lainnya, di mana dari hasil pembuangannya menghasilkan gas karbon dioksida yang berlebihan. Gas karbon dioksida merupakan penyebab utama terjadinya pemanasan global, karena karbon dioksida adalah gas yang memerangkap panas sehingga tidak dapat keluar angkasa. Selanjutnya yang kelima adalah polusi metana. Polusi metana oleh pertanian dan peternakan. Gas metana menempati urutan kedua sebagai penyebab utama terjadinya pemanasan global. Gas-gas metana bisa berasal dari bahan organik yang kekurangan oksigen atau O2 dari hasil pemecahan seperti bakteri di persawahan. Sedangkan pada peternakan, yaitu seperti usus hewan ternak, meningkatnya produksi hewan ternak, maka meningkatnya pula gas metana yang dilepaskan ke permukaan bumi. Selanjutnya yaitu nomor 6, pengerusakan hutan. Hutan berfungsi dalam menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jika hutan rusak akibat dari penebang dan pembakaran, maka yang terjadi adalah jumlah karbon dioksida yang diserap oleh hutan sedikit dan semakin banyak karbon dioksida yang terkumpul di atmosfer dan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Selanjutnya adalah pemborosan energi listrik.
Energi listrik sebagian besar kita gunakan adalah hasil pembakaran dari pembakaran minyak bumi dan batu bara, di mana hasil pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida. Yang kedelapan yaitu populasi kendaraan yang terus meningkat. Meningkatnya jumlah kendaraan, maka karbon dioksida pun yang dihasilkan dari kendaraan tersebut akan bertambah banyak dan tentu saja menghasilkan dan menimbulkan pemanasan global. Yang terakhir atau yang kesembilan yaitu pembakaran sampah secara berlebihan. Pembakaran sampah secara berlebihan yang dilakukan secara massal akan menyebabkan terjadinya pemanasan global karena dari hasil pembakaran sampah tersebut adalah gas metana yang dapat memerangkap panas. Nah, sobat fisika, setelah kita bahas penyebab dari pemanasan global, dan kita sekarang akan membahas yaitu dampak dari pemanasan global. Nah, jadi di sini ada beberapa dampak dari pemanasan global ya, sobat fisika. Yang pertama, gunung es akan mencair. Yang kedua, curah hujan meningkat. Yang ketiga yaitu air tanah cepat menguap. Yang keempat yaitu angin bertiup lebih kencang. Kelima yaitu cuaca ekstrim. Keenam, kenaikan permukaan laut dikarenakan karena gunung es di kutub selatan telah mencair dan menjadikan laut menjadi lebih banyak dan naik di permukaan. Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu kekeringan. Kedelapan yaitu gagal panen. Kesembilan, meningkatnya hama. Kesepuluh, populasi hewan dan tumbuhan menurun. Yang kesebelas yaitu meluasnya penyakit. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya kasus orang meninggal dikarenakan karena kekeringan dan cuaca yang ekstrim, dapat berupa dehidrasi dan juga stres karena cuaca. Lalu, apa sih cara mengatasi atau mengurangi pemanasan global? Berikut cara mengatasi dan menguranginya. 1. Mengurangi pemakaian bahan yang dapat memicu GRK, gas rumah kaca, yaitu mengurangi pemakaian spray seperti penyemprotan parfum, obat anti nyamuk. Selanjutnya yaitu mengurangi gas emisi pada kendaraan bermotor. Selanjutnya yang ketiga, tidak merokok. Dan keempat yaitu mengurangi kegiatan pembakaran. Selanjutnya yang kedua yaitu melakukan kegiatan cinta pada lingkungan. Ada beberapa cara. Yang pertama, menanam pohon yang banyak menyerap karbon dioksida atau CO2. Yang kedua yaitu penghijauan di lahan gundul. Ketiga yaitu menanam pohon yang banyak mengikat air. Yang terakhir atau keempat yaitu membuat taman di sekolah maupun di rumah. Ketiga yaitu menghemat energi, yaitu kita dapat menghemat pemakaian energi listrik dan beralih ke penggunaan energi alternatif. Selanjutnya yaitu mengolah sampah. Ada beberapa cara yaitu mengolah sampah organik menjadi pupuk dan mengolah sampah anorganik. Atau mendaur ulang seperti plastik agar bisa menjadi barang yang dapat dipakai kembali. Nah, sobat fisika, sekian penjelasan dari pemanasan global atau global warming. Semoga sobat fisika dapat kita pahami cara-cara mengatasi agar kita dapat mencintai bumi kita ini supaya tidak semakin memanas lagi dan kita dapat mengatasinya seperti yang telah saya cantumkan di video. Terima kasih. Bye-bye sobat fisika, sampai ketemu di materi selanjutnya.